Bruce Lee terus berlari dan sesekali ia berhenti karena kelelahan. Namun ayahnya terus memaksanya untuk berlari. Dan sesampainya mereka di tempat Master Ip Man, ternyata Bruce Lee yang tadinya disuruh berlari adalah pesan dari Ip Man juga. Sebagai tes pertama baginya sebelum bisa diterima di Akademi Wing Chun, sekaligus ingin melihat keseriusannya. Master Ip Man cukup terkesan melihat Bruce Lee yang mampu berlari sejauh itu untuk datang ke sana. Ayah Bruce juga secara pribadi berbicara kepada Master Ip Man untuk bisa membujuk Bruce Lee agar tetap mau melanjutkan sekolahnya sembari ia berlatih kungfu. Keesokan paginya, Bruce Lee sangat bersemangat bangun dari tempat tidurnya, mempersiapkan diri dan lalu berlari dari rumahnya menuju ke tempat latihan. Setiap hari ia harus berlari sejauh 10 km dari rumahnya ke sana. Walaupun selama beberapa hari di awal latihannya ini ia belum mendapatkan latihan yang sesuai keinginannya. Di sana ia hanya melakukan posisi kuda-kuda siap dan dilakukan di pojok ruangan selama 2 jam setiap harinya. Tidak diketahui berapa lama ia melakukan latihan kuda-kuda ini, dan setelah dianggap cukup, ia bahkan melanjutkan latihan dasar kuda-kuda tadi, namun kali ini sambil memegang sebuah stick untuk melatih kekuatan pergelangan tangannya, dan latihan itu juga dilakukan selama beberapa hari. Bruce terkadang mengeluh dengan latihan dasar itu. Ia tampaknya sudah tidak sabar ingin segera mendapat latihan lanjutan seperti siswa senior lainnya. Tetapi, walaupun begitu, Bruce tetap saja tekun pada latihan yang dianggapnya tidak berguna itu. Ia bahkan inisiatif memegang 2 stick sekaligus. Suatu hari, Ip Man rupanya melihat dan menganggap Bruce sudah siap untuk masuk latihan berikutnya. Dan sebelum ia masuk ke latihan tersebut, Ip Man membekalinya beberapa petuah dan filosofi kungfu yang harus tertanam di hatinya. Pemuda ini bernama Zhong Liang, asisten pelatih Ip Man, yang kemudian membekali Bruce Lee beberapa gerakan dasar di awal latihannya ini. Hari demi hari Bruce Lee lalui dengan penuh semangat dan benar-benar sudah melupakan tari cacanya di sekolah. Ia tidak peduli lagi dengan tarian itu, meskipun pada akhirnya Xiaoman harus dipartnerkan dengan Blair untuk mengikuti sebuah kompetisi di Taiwan yang merupakan sebuah kompetisi akbar kala itu. Banyak yang menyayangkan dirinya memutuskan mundur dari kompetisi itu, namun Bruce Lee tetap tidak peduli. Yang ia tahu dan inginkan saat ini hanyalah berlatih kungfu. Suatu hari Bruce Lee bertemu dengan seseorang di jalan. Kita sebut saja namanya Yellow Brad, seorang pelayan sekaligus murid dari perguruan kungfu asuhan Master Wang Yunsen. Keduanya pun sempat berkelahi. Bruce Lee kalah dalam perkelahian itu yang membuatnya penasaran dengan kemampuan Yellow Brad. Dan keesokan harinya, di saat Bruce sudah mengetahui bahwa Yellow Brad adalah anak didik dari perguruan Wang, ia lalu mendatangi tempat itu dan menantangnya di sana. Tetapi lagi-lagi Bruce Lee kalah, dan kali ini ia benar-benar kalah telak dan menerima tendangan yang sangat keras tepat di perutnya. Hal ini membuat Zhong Liang marah besar kepada Bruce. Zhong Liang menjadi pelatih mereka untuk beberapa waktu ini karena Ip Man sedang berangkat ke Taiwan untuk bertemu dengan seorang master kungfu di sana. Zhong Liang sangat menyayangkan aksi Bruce Lee itu yang dianggap telah melanggar aturan dasar dalam setiap perguruan kungfu di Hong Kong dan mencoreng nama baik perguruan mereka di hadapan perguruan Wang. Dan bahkan lebih buruk lagi, bisa saja hal itu memicu permusuhan antara kedua perguruan. Zhong Liang yang merasa bersalah karena telah memarahi Bruce Lee siang tadi, kemudian mendatangi rumahnya malam itu dan meminta maaf padanya. Namun alih-alih kecewa kepada Zhong Liang, Bruce malah menceritakan alasannya mendatangi perguruan Wang karena penasaran dengan tendangan milik Yellow Brad yang sangat bertenaga. Ia penasaran kalau saja ia dapat mempelajari teknik itu dan mengkombinasikannya dengan tendangan cepat ala Wing Chun. Hal ini membuat Zhong Liang terkesima padanya dan selanjutnya melatih beberapa teknik dasar lanjutan kepada Bruce Lee tentang bagaimana cara menghalau tendangan semacam itu dan serangan baliknya. Setelah Bruce Lee memahami teknik dasar yang diajarkan Zhong Liang, Bruce Lee lagi-lagi mendatangi perguruan Wang dan menantang Yellow Brad. Mereka pun akhirnya terlibat perkelahian lagi dan kali ini Bruce Lee mampu mengalahkannya.
Namun sayang, aksi Bruce Lee yang kedua kali ini telah membuat Master Wang sudah sangat marah dan berniat akan melaporkan aksinya itu kepada Ip Man di saat sudah pulang dari Taiwan. Sepulangnya Ip Man dari Taiwan dan dalam rangka memperkenalkan teknik kungfu Taiwan yang ia dan Xin Li pelajari di sana, Ip Man mempersilahkan Xin Li dan Bruce Lee untuk sparring. Namun sparring ini malah dimenangkan oleh Bruce Lee, yang mana kala itu Ip Man merasa Bruce Lee menggunakan gerakan yang sedikit berbeda dari gerakan Wing Chun. Ip Man bertanya di mana ia mempelajari gerakan seperti itu, yang lantas membuat Bruce Lee merasa bersalah dan lalu meminta maaf padanya serta berterus terang tentang kejadian yang dialaminya di program Wang Yung Chen dan diam-diam mempelajari teknik mereka. Mendengar itu, Ip Man kagum pada bakat dan kemampuan Bruce yang dapat dengan cepat mengadaptasi beberapa gerakan di luar Wing Chun. Ia lantas menyarankan agar Bruce mengajarkan apa yang sudah ia pelajari tersebut kepada teman-teman yang lainnya, terutama Xin Li. Dan begitu juga sebaliknya, Xin Li akan mengajari Bruce beberapa gerakan yang telah ia pelajari di Taiwan. Singkat cerita, Bruce Lee kini sudah banyak belajar dan mahir dalam gerakan kungfunya. Dan kini ia merasa ingin memperluas pengetahuan bela dirinya dengan mempelajari teknik tinju yang ada di sekolahnya, yang mana Blair juga merupakan salah satu siswa di sasana tersebut. Dari sisi Ip Man merasa tidak keberatan ketika Bruce meminta izin untuk berlatih tinju. Bahkan ia mempersilahkan Zhong Liang untuk mengajarinya teknik dasar tinju. Tidak diceritakan dalam film seperti apa ceritanya Zhong Liang memiliki pengetahuan dasar dalam dunia tinju. Namun Bruce sangat tertolong melalui latihan ekstra ini yang membuatnya semakin cepat berkembang dan memadukan semua pengetahuan bela dirinya. Ia bahkan memadukan teknik tari cacanya untuk memudahkannya mengerti teknik langkah kaki dalam dunia tinju. Di sisi lain, Blair juga berlatih dengan giat. Mereka merasa tertantang mendengar pengumuman dari pelatihnya yang memberitakan bahwa bulan depan akan ada pertarungan tinju antar sekolah dan akan melawan juara bertahan yang bernama David Cavell. Dan siapa yang akan menghadapi si juara bertahan tersebut akan diputuskan setelah melihat sparring internal mereka. Persaingan sengit antara Blair dan Bruce Lee semakin memburuk sejak Bruce Lee bergabung dengan tim tinju ini. Bruce, keduanya berpartisipasi dalam kompetisi tinju sekolah, dan Blair yang merupakan petinju unggulan sekolahnya kala itu harus kalah dari Bruce Lee, dan ini menyadarkan Blair bahwa peluangnya tidak cukup baik seperti Bruce Lee untuk bisa memenangkan kejuaraan tinju itu nanti. Sehingga dia memutuskan untuk berdamai dan membantu Bruce Lee dengan mengajarinya bagaimana cara mengalahkan si juara bertahan itu. Dan sejak saat itu, Bruce berteman akrab dengan Blair. Walaupun Blair kalah terhadap Bruce Lee, namun Blair melihat cara bertarung Bruce Lee yang masih banyak dipengaruhi oleh gerakan Wing Chun, sehingga Blair berniat mengajarinya gerakan tinju yang benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Blair mengajak Bruce ke rumahnya dan menonton sebuah adegan tinju, serta menceritakan pengalamannya berlatih tinju sebelumnya dengan seseorang yang bernama Den Inosanto yang kini sudah tinggal di Amerika. Den Inosanto sendiri adalah pelatih tinju terkenal dan sudah menetaskan beberapa petinju terkenal juga di kala itu. Blair mengatakan bahwa Den Inosanto tidak hanya mahir di dunia tinju saja, tetapi juga mahir dalam berbagai jenis bela diri. Bruce tertarik dengan sosok Den Inosanto ini dan sangat ingin bertemu dengannya. Blair lalu memberinya beberapa buku bela diri yang ia dapatkan dari Den Inosanto sebagai hadiah persahabatan mereka. Selain berlatih tinju dengan Blair, Bruce Lee juga menunjukkan perubahan yang sangat pesat dalam Wing Chun. Pada tahap ini, Ip Man semakin serius mengajarinya bagaimana menerapkan pukulan 1 inch-nya agar lebih bertenaga. Suatu harinya, Bruce sangat terkejut mendengar berita kepergian Blair ke Amerika karena rupanya ia memiliki penyakit leukemia dan harus segera ditangani. Bruce menyusulnya ke bandara dan Blair berpesan padanya untuk bisa mengalahkan David Cavell untuknya. Dan ini menjadi semacam utang bagi Bruce agar tidak mengecewakan Blair. Si pelatih juga semakin giat mengajari Bruce latihan dan bahkan memberinya dispensasi khusus agar bisa lebih fokus latihan tanpa harus mengikuti pelajaran di sekolah secara full time. Berita tentang pertandingan tinju ini pun semakin hari semakin terdengar bahkan sampai masuk dalam berita di koran. Berita ini juga mencatut nama perguruan Ip Man yang secara tidak langsung mempertaruhkan reputasi perguruan tersebut. Hal ini semakin membuat Master Ip Man khawatir. Ia khawatir jika Bruce Lee tidak sanggup memenuhi ekspektasi para pendukungnya. Karena memang jika dilihat secara fisik, mental dan pengalaman dan prestasi, Bruce Lee sangatlah jauh di bawah David Cavell.
Ip Man menilai Bruce Lee belum siap sama sekali, apalagi melihat watak Bruce yang hanya memiliki semangat dan keinginan yang sangat besar untuk bisa menjatuhkan lawannya saja. Ia tidak memperhitungkan bagaimana jika ia yang dalam posisi terpojok dan tidak berdaya di atas ring. Sehingga Ip Man pun berpesan padanya untuk menjalankan sebuah taktik bertahan sampai ronde ketiga, dengan harapan dapat menguras tenaga lawannya dan melancarkan serangan balik di menit-menit akhir ronde tersebut. Ip Man mengingatkan lagi tentang teori dasar Wing Chun padanya dan menyarankan untuk lebih giat melatih pukulan 1 inch-nya sehingga ia bisa mendapat kesempatan untuk melancarkan pukulan tersebut di saat yang tepat. Awalnya Bruce Lee sedikit menolak strategi ini yang menurutnya sangat memalukan jika membiarkan dirinya dipukuli selama 3 ronde berturut-turut, dan ia khawatir kalaupun ia berhasil menjatuhkan David dalam sekali pukul, bisa-bisa itu juga disebut sebagai pukulan keberuntungan saja. Namun Zhong Liang dan Xin Li mengingatkannya agar sebaiknya mengikuti saja strategi itu karena Ip Man berada jauh di atas level mereka, yang tentu saja mereka tidak akan bisa mengerti strategi itu jika belum menjalankannya. Semakin mendekati hari pertandingan, Bruce tampak semakin depresi dan sedikit pendiam karena terus memikirkan strategi Ip Man tersebut yang masih belum bisa ia terima. Semua orang-orang di sekitarnya tampak sangat bersemangat dan mendukungnya. Ayah Xiaoman juga menyumbangkan 500 rompi untuk dipakai oleh pendukung Bruce, dan restoran milik Alin juga berjanji akan memberikan 1 hari makan gratis kepada semua kerabat yang berkunjung jika Bruce Lee menang. Hari pertandingan pun tiba. Tampak beberapa warga dan kerabat dekat terlihat sangat antusias datang ke arena pertandingan tersebut, termasuk juga salah satunya adalah Paman Shao yang datang jauh-jauh dari Amerika. Sementara itu di ruang persiapan, Bruce Lee masih saja membisu dan tampak semakin tertekan. Pelatih tinjunya dan Zhong Liang yang menemani di belakang juga ikut tampak cemas namun tetap memberinya semangat. Paman Shao yang penasaran pada persiapan latihan mereka bertanya pada Ip Man, sudah sejauh apa dan seperti apa pembekalan yang sudah diberikan kepada Bruce? Apakah ada kesempatan baginya untuk bisa menang dalam pertandingan ini? Master Ip Man hanya mengatakan, kalian tidak akan melihat pertunjukan apa-apa pada ronde-ronde awal. Tetapi perhatikan saja, semuanya akan menjadi menarik di saat ronde ketiga akan berakhir karena Bruce akan segera melancarkan serangannya. Ronde pertama pun dimulai. Tampak David mulai mengintimidasi dan berusaha menjatuhkan mental Bruce. Ia memukul secara bertubi-tubi, sementara Bruce tidak melakukan perlawanan apa-apa selain bertahan. Semua pendukungnya tampak khawatir melihat kondisi itu. David yang tampak sangar fokus terus menyerang dan tidak memperhatikan pertahanannya jika saja diserang balik. Satu kesempatan di saat Bruce melihat ada celah, dia mulai melancarkan serangannya, yang mana hal itu sontak membuat Zhong Liang sedikit marah dan mengingatkannya untuk tetap pada strategi yang sudah direncanakan. Bruce tampak mulai kesal karena strategi ini dianggap hanya menjadikannya bantalan tinju saja. Maka setelah itu ia pun segera maju dan melancarkan serangannya. Ia mempertontonkan sebuah pertunjukan yang sangat memukau. Tangan kirinya dipakai untuk menghalau 2 pukulan David dan tangan kanannya mengarah ke perut, disusul pukulan 1 inch-nya yang seketika itu membuat David tidak berdaya. Para master kungfu yang melihat hal itu tercengang dan para pendukungnya bersorak kegirangan. Ya, Bruce Lee memenangkan pertandingan itu dengan cukup mudah hanya dalam 1 ronde.